Halo sahabat Sakawarga, ketemu lagi di kanal ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini saya bersemangat sekali karena ketemu sahabat baru yang punya semangat luar biasa, Mas Aminuddin. Iya, Terima kasih Mas, iya sama-sama. sudah mau digangguin nih malam-malam. Kita juga terima kasih atas kedatangannya jauh-jauh ke Siap. desa kami. Ya ini karena mau menimba semangat nih dari Mas Amin. Jadi, Oke, nah saya lagi ada di perbatasan Batang Pekalongan ya Mas iya, ya. Di satu desa wisata Pandansari namanya. Nah ini desa wisata ini hadir karena inisiatif Mas Amin yang luar biasa. ya dengan teman-teman tentunya. Oh iya. Nggak bisa dong kita sendirian. Nah awal ceritanya gimana Mas sampai ini jadi sebuah desa wisata ini? Ya, awalnya kita dengan teman-teman melalui komunitas Kopal Etom. Hmm. Ini tahun 2012 kita coba memetakan potensi desa ini. Hmm. Apa sih permasalahannya? Apa yang bisa dikembangkan? Hmm. Kita sebenarnya menemukan 7 titik Oke. potensi yang bisa dikembangkan, baik itu dari permasalahan, misal permasalahan sampah dan seterusnya. Terus kita geluti satu titik itu yang namanya potensi alam. Oke. Di sini kan ada saluran irigasi yang luar biasa menurut kami. Coba kita kembangkan menjadi wahana wisata. Awalnya dari situ. Oke. Perjalanan kita lanjutkan di tahun 2014 itu mulai rame kita. Udah banyak kedatangan tamu. 2 tahun setelahnya Iya, berarti ya. Oke. banyak tamu yang datang, tapi maaf sekali, perlengkapan kita masih belum standar. Oke. Pakainya ban bekas. Untuk pelampung saja pakainya pelampung yang laut itu, yang belum standar untuk Oh, oke. rafting. Ya, Oke. Artinya setelah pemetaan potensi itu lalu mulai digarap. iya, kita dengan teman-teman dengan sukarela kita ingin desa kita ada nuansa yang lain, artinya di bidang kepemudaan, bidang pariwisata bisa dilihat bahwa ini loh Desa Pandansari ada kegiatan positif yang bisa dikembangkan seperti itu. Oke. Nah, motivasi awalnya apa sih Mas? Kok sampai ini kan asumsinya Iya, swadaya ya? iya, Pemetaannya awalnya itu. emang swadaya seperti itu. Oke. Motivasinya apa Mas? Ya awalnya kita sebagai pengkritik kebijakan di desa, Oke. jadi kita keluar-keluar, ini kok kayak kurang pas ini. Iya, Kita iya. sering yang mengkritik seperti itu. Lama-lama kita juga bosen juga ngeritik terus kan jarang direspon. Iya, iya. Akhirnya masa kita kok hanya menjadi pengkritik. Hmm. Bagaimana kalau kita eksekusi sendiri? Hmm. Nah, kita eksekusi dengan dukungan dari teman-teman yang ada di komunitas itu. Kita mencoba tunjukkan bahwa kita tidak hanya bisa bicara, tapi kita juga bisa melakukannya seperti itu. Berapa orang awal itu Mas? Awalnya 5 orang kita. 5 orang? Iya. Wah. Yang jatuh bangun itu ada 5 orang yang tergabung dalam komunitas kami. Yang sejak awal sampai sekarang konsen tetap di kita. Nah, terus kemudian menetapkan daerah wisata ini sebagai awal untuk mulai melakukan sesuatu itu karena memang potensi yang paling. Iya, potensi yang paling ya satu memang bidang kita kan pecinta alam. Oh, oke. Nah ini yang melatar belakangi. Oke. Kita sering mendaki dan sebagainya. Tadi 5 orang itu sama-sama pecinta alam. Iya. Jadi kita satu hobi, kita kembangkan. Toh di sekitar kita ada alam yang bisa kita kembangkan. Dan satu lagi di samping kita kembangkan juga bagaimana alam itu bisa terjaga. Oke. Seperti itu. Oke. Melalui apa kita manfaatkan. Dulunya hanya sebagai wahana olahraga saja. Terus kita lihat perkembangannya kok ini ada sisi ekonominya ini kita kembangkan. Oke. Menjadi daya tarik wisata Nah seperti itu itu. awal-awalnya ngumpulin alat-alat dari mana tuh Mas? Ya kita swadaya cari di tukang tambal ban, ada ban bekas kita tambal, kita gunakan. Terus ya ada beberapa donatur dari teman-teman yang memberikan pelampung walaupun belum standar. Terima kasih sekali beberapa teman-teman ini memberikan sukarela, bahkan ada yang dari Semarang itu ngirim karena simpati dengan kita mungkin. Ngirim pelampung ada 3 kita manfaatkan seperti itu. Berarti memang sejak awal ini dari mulut ke mulut atau memang teman-teman juga sudah mengembangkan sosial media untuk ya awalnya tahun-tahun itu kan tidak segencar sekarang sosial media ya.
Di kampung aja kan HP yang bisa untuk Facebook hanya berapa lah. Untuk main Facebook juga kita ke rental kan seperti itu. Di tahun 2012. Ya kita mengembangkan dari jejaring komunitas yang satu hobi lah. Kemudian memang dari mulut ke mulut ya. Kita dari beberapa teman-teman sudah bermain di sini, kita jamu, kita main free. Awalnya kan seperti itu. Beberapa komunitas ingin coba di tempatmu, monggo silakan. Ya semacam silaturahmi aja, mengalir dan seterusnya. Dan itu lama-lama kemudian berkembang sampai sekarang. Dan berkembang alhamdulillah sampai sekarang. Dan ada keterlibatan Pemda Kabupaten Batang di tahun 2015 itu pembangunannya itu kita dapat ikon kecamatan itu sampai 2017 itu totalnya 1,6. Bentuknya apa? Infrastruktur. Dan beberapa alat yang kita butuhkan. Terus di tahun 2016 kita ada masuk CSR PLN Peduli. Kita mengembangkan alat-alat ya biar standar lah, untuk safety-nya standar, digunakan di dalam pengarungan. Alhamdulillah itu awalnya seperti itu. Nah itu kan saya membayangkan di tahun-tahun awal itu kan pasti ini ya Mas ya, tantangannya luar biasa. Iya, yang namanya kan di desa ya. Jadi tidak berbuat ya juga kadang dikomen, berbuat ya juga dicibir. Awalnya kita tiap Jumat itu bersih-bersih sungai. Kalau di desa itu namanya lingsang. Nah itu binatang lingsang. Lingsang. Binatang lingsang. Jadi sudah punya anak istri, dolane ning kali, kayak lingsang kan seperti lingsang dan sebagainya. Itu awalnya kita dari 2012 sampai 13-14. Terus kita mulai jalan, alhamdulillah dengan dukungan spot yang tadi saya sampaikan. Mulai 2016 kita sudah ready dengan perlengkapan safety yang standar, udah mulai rame, juga dibicarakan lagi. Yang dapat kok kelompok itu terus dan sebagainya. Ya ini bagian dari dinamika perjalanan kita. Nah, gimana menjaga ini Mas, soliditas teman-teman yang dari awal itu Mas? Ya intinya kita saling percaya dan memang awalnya kita berangkatnya dari pertemanan silaturahmi, kita sebutnya paseduluran lah. Nah, kita punya konsep seperti ini, teman-teman mau gabung atau tidak. Gabung kalau ada kita dapat nilai lebih dari itu, kita bagi bareng-bareng. Gitu. Dan awalnya memang kita rancang ya juga ada keterlibatan semua pihak, baik dari desa sendiri, pemerintah daerah, kemudian komunitas. Ini harapannya bisa berjalan bareng seiringan menjadi modal kita untuk ngegolkan yang namanya Desa Wisata Pandansari. Terima kasih banyak nih. Cocok nih dingin-dingin nih. Makasih. Jadi awalnya seperti itu. Nah, alhamdulillah dalam perjalanannya kita mengalami 3 generasi kepemimpinan. Maksudnya di desanya? Iya, di desanya. Pergantian kepala desa. Ini desa yang pergantian kepala desa yang pertama itu kita waktu merintis dari 2012-13 sudah ganti kepala desa. Sekarang juga yang baru. Jadi ada 3 kepala desa yang semuanya kita lobby biar ada kerjasama real di lapangan. Dalam hal ini kan kita tidak punya lahan sebenarnya. Jadi kesulitan kita itu untuk mengembangkan. Nah, ini lahan, berarti lahan ini statusnya apa Mas? Sewa ini. Lahan bengkok ini. Bengkok desa. Bengkok desa, lah harapannya desa ada keterlibatan aktif. Ini dijadikan menjadi investasi dari desa. Lah kita nanti ada sharing profit ke desa. Harapannya seperti itu. Tapi masih belum berarti? Belum, ini baru sewa. Harapannya kepala desa ini yang baru ini kan baru 1 tahun mungkin Pak. Dan masih muda, harapannya bisa terlaksana cita-cita. Tapi tanda-tanda ke sana ada? Ya harusnya ada. Soalnya kan jiwanya masih muda, ini harapan kami. Karena saya melihatnya begini, kenapa kami dari komunitas Kepala Hitam ini sampai ke titik sekarang ini. Dulu cita-citanya kan seperti itu. Jadi biar desa terlibat, kita komunitas terlibat, pemerintah daerah juga terlibat. Ini cita-cita awal seperti itu. Kalau kita ada rezeki ya kita bagi.
Mulai pembagian yang proporsional, berapa persen, seperti itu. Harapannya seperti itu. Tadi cerita Mas Amin sampai dapat bantuan dari Pemda itu gimana ceritanya, Mas? Kita melalui kompetisi. Jadi kita kalau di kecamatan itu ada yang namanya Musren Damcam. Oke. Ya, itu pertama awal kita ikut. Sebenarnya kita ya juga waktu itu karena dari desa kan juga apa itu Muslim Damcam. Kita coba ikuti. Ternyata di situ waktu kepemimpinan Pak Bupati yang dulu Pak Yoyo itu ada yang namanya ikon, dana ikon untuk percepatan pembangunan. Ini ada beberapa kriteria, misal terkait dengan ada pemberdayaan, ada nilai ekonomi, terus ada keberlanjutannya. Jadi 3 faktor ini harus terpenuhi. Entah itu bentuknya mau apa, tidak melulu harus wisata. Lah kebetulan kita potensinya memang wisata. Kita sebutkan di situ, kita presentasi di waktu itu kebetulan sebagai ketua timnya itu Pak Wakil Bupati Sutadi. Pada waktu itu kita presentasi di kabupaten. Dari 15 kecamatan yang presentasi itu semuanya Pak Camat ini yang presentasi. Tapi kecamatan Warongasem Pak Camat hanya buka. Nanti yang menyampaikan langsung yang bersangkutan Mas Amin. Oke. Jadi situ saya mulai yang ngolah bagaimana biar audien ini kok tertarik. Nah, hanya satu kata yang saya sampaikan waktu itu, saya masih ingat betul. Insya Allah kalau ini berjalan, kita akan menyumbang PAD ke Kabupaten Batang. Oke. Tertarik, Pak Wakil. Besoknya langsung dikunjungi ke lapangan. Oke. Setelah dikunjungi, dicoba juga ikut tubing pada waktu itu. Tapi dengan standar yang minim lah. Alatnya belum. Masih ban bekas. Ban bekas. Helm untuk pelindung aja masih hitungan jari, belum banyak. Kita coba bareng-bareng, asik. Pandansari masuk nih sebagai ikon perwakilan Kecamatan Warongasem. Seperti itu ceritanya. Karena jadi apa namanya? Itu namanya jadi apa? Pemenang ya atau apa namanya? Ya semacam apa ya, menjadi kan ada rankingnya lah. Jadi setiap tahun itu ada 2 kecamatan yang diprioritaskan untuk mendapat dana itu. Berarti waktu itu Mas Amin presentasi di depan juri ya? Semacam juri. Semacam ada tim penilai di situ dari semua SKPD. Nah kebetulan di waktu itu yang mimpin langsung Pak Wakil. Lalu kemudian tadi karena masuk maka diberikan program untuk infrastruktur ya. Terus kita nyusun, ini yang prioritas apa dulu. Ya memang pada waktu itu kan infrastruktur tidak seperti sekarang lah. Kita tidak ada base camp-nya atau sekretariat. Itu awalnya di rumah itu. Kamar mandi aja pakai skatsat MMT bekas. Pakainya bambu itu. Di rumahnya Mas Amin? Iya, di belakang rumah itu. Kita buat karena alhamdulillah dari awal sudah mulai banyak tamu yang datang. Bahkan kita pernah menerima tamu pada waktu itu tuh sampai 150 juga. Masyarakat di kampung itu bingung. Ini banyak mobil itu ada apa ya? Dari mana 150 itu? Dari Pekalongan itu. Dari Pekalongan. Jadi ada apa milik catering pada waktu itu dengan keterbatasan alat yang kita miliki, kita dipercaya untuk mengolah di salah satu TK favorit di Kota Pekalongan. Itu mobil parkir dari depan rumah sampai rumah warga itu bingung, ini ada apa ya? Jadi mau wisata di Pandansari waktu itu, wisatanya apa sih ya? Bingung. Bahkan banyak orang kesasar taunya kolam renang, padahal sungai terpanjang ini kolam renangnya. Seperti itu. Artinya memang waktu awal-awal mulai berjalan sebetulnya belum banyak warga di desa yang apa ya, paham atau ngeh gitu. Jakarta bilang. Di lingkungan sini ya belum semua mengerti bahwa sini ada lokasi wisata. Memang kita kemas wisata ini sebagai eduwisata. Jadi tidak seperti wisata biasanya orang masuk sebebas-bebasnya mau selfie, mau apa. Ke sini sudah paket. Jadi masuk sini paket, misal kalau anak pendidikan usia dini sampai sekolah dasar itu kita namanya outbound minapadi. Kita ada tanam padi, terus ada tangkap ikan dengan tangan atau gogoh kalau bahasa desanya itu. Jadi tanpa alat kita nangkap ikan. Terus memang aspek edukasinya memang ini ya. Dari situ kita.
Dan kebetulan setiap tahunnya kan di beberapa sekolah di TK, SD itu kan ada tematiknya, yang pembelajaran di luar. Ya. Dan banyak yang nyangkut ke tema kita itu, banyak yang nyangkut. Oke. Iya. Oh, dari situ kemudian semakin Iya, banyak. semakin banyak orang kesini. Oke. Kalau normal itu bookingannya harus 2 bulan, 3 bulan sebelumnya. Wow. Iya, alhamdulillah lah itu kita. Ya Artinya menjadi long list ya. Iya. Ya harus Oke. jauh-jauh hari sudah booking Oke. dulu. Tapi karena pandemi berhenti dulu. Iya, karena kita segmen kita jujur kan lembaga sekolah. Oke. Ini karena lembaga sekolah juga libur. Iya. Nggak mungkin kan mereka juga kegiatan Iya. outdoor. Tapi alhamdulillah ya beberapa sekolah sudah berani untuk melakukan kegiatan pembelajaran di luar. Kalau instansi pemerintah nyangkut ke sini juga nggak? Iya, dari perbankan, instansi swasta, pemerintah melalui outbound, kemudian ada river tubing. Kita juga ada kerjasama dengan desa lain, ada hiking ke Curug Bidadari, itu udah melibatkan desa lain juga. Itu jadi juga bagian dari paket yang lain. Paket yang kita buat. Oke. Jadi ada 7 paket di sini yang kita sudah list dengan harga itu antara 50 sampai 200 ribu per orang. Per orang. Tinggal mau pilih mana. Mau nginap di homestay, kita juga kompor-kompori beberapa warga yang punya rumah. Ayo kamarnya yang kosong, mungkin anaknya ke Jakarta. Suatu waktu kita gunakan untuk penginapan. Nah, artinya sekarang berarti sudah mulai berkembang untuk memberdayakan rumah warga menjadi homestay ya? Iya, kita sudah mulai coba untuk itu. Walaupun baru 6 rumah yang sudah memenuhi syarat lah untuk syarat minim, tapi nah, layak lah paling tidak. Layak untuk atau diinapi. Kemudian ada kita ya coba mengembangkan beberapa warga yang berdagang, kita pinjami gerobak untuk berdagang kaki lima di sekitaran wisata. Artinya jadi sebenarnya ekonomi di sini sudah mulai bergerak ya? Itu salah satu tujuan kita. Jadi setelah tujuan secara internal kita sudah mulai kuat secara posisi, baru kita coba melangkah ke kalangan yang lebih luas, lingkungan sekitar. Sebenarnya banyak peluang lah, tinggal ayo bareng-bareng masyarakat di sekitar DTW Desa Wisata Pandansari ini. Ayo bareng-bareng kita buka untuk menangkap bareng peluang ini. Secara internal semakin kuat, lalu kemudian mulai mengajak warga ya? Iya, karena kita coba untuk melakukan tahapan-tahapan, jadi kita biar solid dulu komunitasnya. Setelah dirasa kita mampu, ayo kita sudah mulai merangkul keluar. Jadi harapannya sudah banyak terlibat warga di sekitar DTW ini. Ada bisa menerima manfaat dari kegiatan ini. Ini menjadi cita-cita kami, termasuk harapannya tahun ini pemerintah desa sudah mulai welcome. Oke, kita bermitra secara aktif. Ya selama ini kita ya bermitra, tapi belum secara aktif. Ini apa sih yang perlu dikembangkan? Kan harusnya kan seperti itu. Oke. Nah, kalau awal-awal itu Mas, dari keluarga ada yang komplain nggak? Kebetulan kan ya sudah waktu kita merintis sudah istri dengan satu anak yang sudah SD, yang satu masih balita, masih kecil lah. Tentunya ya komplain juga. Ini apa sih sebetulnya yang mau dicari ya? Hampir di keluarga sendiri itu tidak percaya bahwa akan seperti inilah. Pada waktu kita presentasi untuk dapatkan dana ikon itu, masa sih kita akan dapat program yang 1 miliar, awalnya kan 1 miliar. Dengar 1 miliar di kampung kan luar biasa. Uangnya seberapa ya? Alhamdulillah, tapi ini terlaksana, kita semua jalan jadi halus. Kemudian kita punya gedung base camp namanya untuk pertemuan dan alat ya. Dan alat, ada kendaraan dan sebagainya. Tapi Mas Samir sendiri kalau boleh jujur nih, sejak awal memang yakin ini akan seperti ini atau sebetulnya yang penting jalan aja dulu deh? Alhamdulillah saya yakin. Jadi ini entah kenapa saya kok kekeh. Ini harus jadi. Karena awalnya tadi masuk kita yang kritisi dok ngomong. Ya sama dengan yang lain dong. Sama dengan yang dikritisi. Saya kekeh. Kebetulan ada 5 teman yang juga kekeh mendampingi kami. Terima kasih untuk teman-teman. Saya kekeh. Dan satu lagi,
Itu pada waktu kunjungan Pak Bupati itu, waktu itu Pak Yoyo, itu bilangnya gini, teman-teman sangat berharap di pundakmu. Ini menjadi motivasi kami. Saya masih ada nyimpen videonya. Jadi ucapan beliau menjadi apa ya? Motivasi tersendiri. Saya harus semangat. Apalagi setelah ada program Icon itu, sudah ada base camp, jalannya sudah bagus. Ini menjadi semangat kita. Jangan sampai kita diberi amalat ini gagal. Jadi kerja kita semakin keras ini. Akhirnya ya alhamdulillah. Karena ininya standarnya semakin tinggi ya. Iya. Jadi capaian-capaian itu tiap tahunnya kita ada namanya program kerja itu kan. Tahun ini capaiannya ini, pengembangannya ini. Memang di dunia pariwisata itu tidak bisa nyimpan uang lama karena harus terus berinovasi. Pengembangannya. Baik secara fisik, kemudian secara SDM juga kita ada TOT untuk pemandu misal. Kita secara swadaya dari hasil yang kita kelola ini, kita kirim ke Jogja. Tahu sendiri lah TOT itu berapa harganya per personal kita. Apalagi untuk wisata ya. Iya. Sampai untuk mendapatkan predikat menjadi fasilitator outbound aja kita kirim 5 orang. Karena memang targetnya ada sertifikasi ya. Iya, sampai sertifikasi. Jadi terstandar lah ya. Ada standarnya seperti itu. Nah, kalau sekarang Mas dengan situasi sudah membesar begini ya, apalagi tadi Mas Amin mengatakan di masa yang normal itu 3 bulan kan? Iya. Waiting listnya itu. Artinya kan saya berasumsi uang yang dikelola tidak lagi kecil nih. Iya. Tantangannya apa Mas? Biasanya kan gini, orang itu berkumpul kalau belum ada duit bisa rukun. Iya kan? Gimana Mas? Ya kita dari awal memang tadi kita konsepnya bahwa di komunitas itu ada fase seduluran. Jadi setiap hari misal teman-teman mandu di air namanya kan gate dan rescue di air. Itu kita hitungnya per trip. Sekali jalan itu per teman-teman 20.000. Misal sehari itu berapa tamu sih, berapa kali tamu. Tinggal dikalikan. Terus untuk fasilitator outbound itu kita 1 jamnya berapa sih teman-teman, itu 15.000. Dan itu sudah di atas rata-rata upah minimum kabupaten itu udah harganya. Tinggal kita mau kerja keras atau tidak, kerja kreatif atau tidak, seperti itu. Jadi mungkin dalam 1 hari kita narik, bahasa kita kan ngetrip ya. Ngetrip bahwa 4 tamu tinggal dikalikan. Seperti itu. Nah, memang kita harus juga berusaha manajemen ini untuk pengembangan. Setiap tahunnya harus ada perubahan, walaupun sekecil apapun harus ada perubahan. Misal kok mau buat spot selfie atau wahana untuk edukasinya dan sebagainya. Termasuk tadi untuk mentraining bocah-bocah atau teman-teman keluar dari desa wisata. Iya, karena kita juga penting ini. Namanya kita upgrading. Kita upgrade terus teman-teman. Baik secara internal juga kita lakukan itu. Tapi kalau di internal terus kan bosan juga. Temunya asamin terus kan juga bosan kita kirim ke Jogja. Sekarang timnya udah ada berapa Mas? Dari 5 itu kembang jadi berapa? Ya, alhamdulillah sudah 25 teman-teman yang membantu kita. Dan ini semua dari desa? Iya, dari desa, teman-teman muda. Ya ada beberapa yang dari luar desa. Memang keanggotaan kita kan terbuka untuk siapa saja. Yang penting di situ kita ngisi pernyataan sanggup menjadi relawan Koparitom, karena kegiatan kita kan tidak hanya mencari uang, ada konservasi, ada kegiatan sosial, terus ada pembinaan berorganisasi, ada leadership, ada keagamaan, itu kita rangkul semua. Ada 6 bidang yang kita lakukan. Kalau di wisata itu namanya bidang wirausaha. Termasuk kita buka coffee shop ini, venue kopi. Terus kalau di belakang ini juga ada namanya kedai jelly. Ini bagian dari untuk sebenarnya apa ya? Media kita belajar. Suatu saat kita lepas dari sini, kita sudah punya skill ini. Harapannya bisa dikembangkan di teman-teman nanti di kehidupan yang berikutnya, misal sudah berkeluarga dan sebagainya. Kan ada ilmu yang didapat. Harapannya seperti itu. Nah, ini namanya juga lucu nih. Gerli ini saya
nebak-nebak nih jejer kali nih, Mas. Iya, betul. Jadi ya kita konsepnya nama pun nggak usah terlalu westernisasi lah. Iya. Ke barat-baratan kita konsepnya desa. Iya. Ya sudah apa adanya kita Iya. misal. Kalau di bahasa Kopi, Inggris kan misal. jadi Riverside. Ya. Cuma yang tubingnya memang kita tetap konsepnya river tubing. Kalau bahasa sini ya langenan. Langenan. Oh. Ngeli. Oh, ngeli. Oke. Nah, berarti sekarang semakin banyak ya, Mas, kliennya. Iya, teman-teman alhamdulillah. di Kalau desa di wisata ini. Kabupaten Kota Pekalongan itu ada kurang lebih 120 instansi instansi lembaga. yang berkali-kali ke sini tiap tahun. Oke. Itu dari TK sampai SD. Itu Oke. kurang lebih 120. Dan itu sudah menjadi kalender rutin mereka. Iya, Oke. walaupun gurunya tidak ganti, tapi kan muridnya ganti. Iya benar. Misal, Kak, benar. Untuk usia SD kelas 3, nanti Iya. kan ganti terus. Betul. Termasuk TK juga. Betul. Sampai hafal gurunya kita. Oh, oke. Jadi seperti member Oke. setia kita lah. Iya. Belum yang di Batang dan sebagainya. Oke. Nah, berarti tadi di awal kan waktu presentasi itu Mas Amin berjanji Iya, memberikan kontribusi kepada PAD. Berarti sekarang sudah dipenuhi. alhamdulillah sudah. Luar Kita per biasa. tahun 2018 walaupun ya belum besar. Oke. Karena memang satu kita namanya wisata minat khusus terbatas. Jadi setiap hari itu kita melayani kalau mampunya 150 ya sudah 150. Iya. Ini terkait dengan pelayanan, Iya. terus kualitas dari teman-teman Dan juga apalagi. keamanan pastinya kan. Iya, ini prioritas kita. Dan mungkin Oke. satu-satunya wisata yang libur di Indonesia itu Deswita Pandansari. Kalau Jumat kita libur. Oh gitu. Iya. Oke. Kecuali yang Banyu Kopi sama Gede Jeri tetap buka. Tapi yang paket wisata kita libur. Liburnya hari Jumat. Iya. Oke. Ya memang untuk teman-teman refresh lah. Ya. Tiap hari dengan tentunya kalau kita bawa tamu, standar keamanan, pelayanan dan sebagainya, bagaimana kita bisa membawa biar tamu itu bahagia. Iya. Oke. Nah, tadi Mas Amin juga cerita dapat support dari PLN Peduli. Iya. Nah, ini ceritanya gimana, Mas? Ceritanya kita awalnya adalah tamu biasa berkunjung ke Desa Wisata Pandansari. Oke. Berkunjung, bermain river tubing, setelah itu makan, selesai, beliau mau pamitan, bincang-bincang. Sebenarnya beliau juga dalam rangka asesmen program di Kabupaten Pekalongan. Oke. Sama programnya CSR. Kebetulan singgah di Pandansari dan tertarik dengan komunitas kita. Oke. Kita disuruh buat proposal. Alhamdulillah 2 minggu berikutnya cair masuk rekening ke komunitas kita. Oke. Oh, bantuannya cash. Kas ya. Kita belanja sendiri sesuai dengan RAB. Dan memang kita butuhnya tadi alat standar keamanan biar safety. Oke. Kita sebutnya dengan donat atau water tube. Jadi ban air yang standar banyak sama seperti ban perahu karet, memang beda bentuknya seperti donat bundar. Oke. Kalau perahu karet ya perahu biasa seperti itu. Itu sama dengan ban-ban yang dipakai di kolam renang itu nggak sih? Beda. Oh, beda ya? Iya, dia ketebalannya beda. Kalau kolam karena renang kan ada ini iya, ada benturan benturan ya. batu dan sebagainya, dia lebih tahan. Banyak sama seperti perahu karet, PVC atau apa itu bahan impor lah. Oke. Biasanya dari Korea itu. Nah, dengan situasi yang sudah besar seperti ini, Mas, berapa daerah yang sudah studi banding ke sini? Alhamdulillah banyak ya. Jadi bahkan untuk skripsi, untuk teman-teman mahasiswa udah ratusan lah. Oke. Perguruan di Jawa Tengah sampai Jawa Barat. Oke. Skripsinya dikoleksi nggak, Mas? Ada beberapa kan setiap kesini berkunjung buku tamu kita hanya wanti-wanti kalau sudah jadi mohon kami dikasih kopiannya satu hard kopinya. Alhamdulillah ada beberapa dokumen. Mungkin kalau di online banyak lah untuk yang sudah tersebar. Bahkan yang kalau tidak salah yang buat pertama dari luar Jawa malah. Itu banyak yang ambil dari situ. Dari mana mereka tahu ya? Dari sosial media mungkin? Iya. Kalau dari luar Jawa itu pas kunjungan berbeda tema tapi mampir sini mungkin tertarik akhirnya buat artikel terkait di Deswita Pandansari. Jadi ceritanya sama seperti teman dari PLN tadi. Iya. Berkah kita untuk silaturahmi. Iya.
Nah, sekarang mimpi Mas Amin apa nih yang belum tercapai? Ya, untuk mimpi kami tadi yang pertama PR besar kami karena kita menyadari sampai sekarang ini menjadi besar ini karena ada tujuan tadi, tujuan ya kita menganggapnya tujuan mulia lah. Biar pemerintah bisa terlibat langsung, masyarakat juga banyak yang terlibat, semakin banyak yang terlibat, Pemda juga terlibat, harapannya itu. Jadi tahapan kita sudah tahapan ke situ. Jadi urusan kita oke lah sudah selesai. Karena harapannya kan seperti itu. Nah kita harapannya ini lebih banyak memberikan manfaat pada lingkungan kita. Sebenarnya di tahun 2020 itu kita banyak program ini terkait dengan yang sudah keluar semua programnya menyangkut pemberdayaan. Kita pernah launching pasar Gerumungan, jadi melibatkan ibu-ibu dari Desa Pandansari untuk berjualan di sini. Nanti masyarakat berbondong-bondong membeli baik itu kuliner khas Pandansari, jajan-jajan ala desa lah. Itu sudah kita jalan 3 minggu, terus terpapar pandemi COVID itu tiarap, sekarang belum jalan lagi. Terus ada beberapa kegiatan yang memang ya sudah kita rancang sebenarnya, tapi ya memang situasi belum mendukung. Nah kalau sekarang berarti masyarakat di desa sudah beda ya pandangannya tentu saja ke ya teman-teman. Alhamdulillah sebagian yang sudah merasa ada rumahnya diinapi. Kalau di desa orang nginep paling semua dapatnya berapa ya? Satu malamnya 150. Kan sudah lumayan kan. Kalau satu rumah 300.000. Terus ada beberapa teman-teman yang berdagang. Di pandemi ini juga mereka merasakan biasanya rame dengan anak TK, anak SD, mungkin yang jualan mainan dan sebagainya. Menjadi sepi seperti ini. Mereka sudah merasakan. Harapannya tahun ini kita bangkit dengan beberapa target capaian. Tadi yang pertama itu capaiannya ada kerjasama resmi dari desa ini menjadi PR kita. Ini harapannya seperti itu. Tapi kalau di Batang ini sekolah sudah mulai hadir fisik atau masih belum? Sudah mulai uji coba. Uji coba ya. Bulan-bulan kemarin kita sudah mulai menerima beberapa sekolahan. Ini mungkin habis Lebaran ini kita sudah ada beberapa bookingan. Alhamdulillah. Jadi kalau sebulan sudah main berapa kali itu udah ya bahagia lah. Ada aktivitas cukup lama kita liburnya. Terkait juga ada pembangunan saluran induk ini juga lama. Ya kita mempersiapkan diri lah. Untuk kita song-song ke depan lebih baik. Amin. Sip. Terima kasih banyak nih. Sama-sama sudah mampir ke sini. Sukses terus. Amin. Buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Autofokus itu matiin berarti.